Halo Cancer, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang kamu mungkin nggak percaya, tapi inilah kebenaran yang terungkap. Seperti apakah itu kebenaran yang akan terungkap oleh kamu? Kita akan coba cek energi kamu di sini ya. Tapi ingat, buat Cancer, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Cancer, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Cancer semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke. Kita akan cek energinya di sini seperti apakah yang akan terbaca. Ini ini energi banyak orang ya. Jadi bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Satu kebenaran yang akan kamu lihat di sini ya, dan ini mungkin nyata. Di sini ada the hourglass. Ya. Aku melihat ya beberapa dari kamu itu kayak ngerasakan akan ada kestabilan yang mulai tampak jelas di sini di dalam kehidupan kamu. Ya, mungkin saja awalnya itu kamu ngerasa ada ketakutan, ada kekhawatiran, ya, ada kegelisahan dalam diri kamu. Ya, mungkin saja ada satu masalah yang mungkin tidak pernah selesai di dalam hidup kamu. Mungkin adanya seseorang yang saat ini itu mulai terlihat ada perubahan. Oke? Mungkinkah di sini satu hubungan yang terjalin antara kamu dengan seseorang dan hubungan itu seperti ada perubahan. Awalnya baik-baik saja, awalnya bahagia. Tapi mungkin di sini kamu itu kayak mengalami kegelisahan dalam diri kamu. Kamu mengalami suatu kekhawatiran dalam diri kamu. Kenapa? Karena makin hari makin kerasa ada yang berkurang dalam hubungan percintaannya kamu. Ada sesuatu hal yang mungkin berangsur itu menjauh dari kamu. Makanya kamu ngerasa kok ada ya uh, seseorang yang mungkin aku ngerasakan mulai menjauh gitu ya. Mungkin saja orang yang kamu pikirkan saat ini atau dia yang menjadi pasangan kamu seolah-olah seperti kayak menggerogoti gitu loh. Pikiran kamu juga kayak ngerasa ada yang aneh juga dengan tingkahnya, sikapnya ya. Atau memang ini tentang sebuah bisnis yang kamu jalani atau sebuah finansialnya kamu yang membuat kamu kayak merasa kepikiran. Mungkin dalam bisnisnya kamu, kok makin hari aku kok merasa ada yang aneh ya di bisnis aku. Mungkin orang yang kau percaya itu kayak udah berubah. Orang yang mungkin memegang bisnisnya kamu itu kayak ya udah melakukan hal-hal yang tanpa sepengetahuan kamu ya. Dan, aku juga merasakan mungkin saja jika kamu bekerja di suatu perusahaan, banyak orang-orang yang ternyata ingin menjatuhkan kamu. Di situ mungkin kamu ngerasa gelisah, kamu ngerasa khawatir. Ya wajar ya, namanya pekerjaan yang sudah lama kamu tekuni dan bahkan mungkin kamu sudah memiliki jabatan yang cukup bagus ya, ternyata masih banyak, pro dan kontra di sana, itu membuat kamu ngerasa gelisah saja gitu ya. Nah itu yang membuat kamu pada akhirnya ya waktu akan menentukan, waktu akan menunjukkan kepada kamu suatu kebenaran yang mungkin akan membuat kamu kaget. Ya ternyata feeling kamu selama ini, intuisi kamu selama ini itu juga mengatakan ada orang-orang yang mungkin ingin membuat kamu jatuh, membuat kamu terpuruk, membuat kamu mungkin ya akhirnya kamu kecewa, kamu berada di titik terendah, nah seperti itu. Karena apa? Karena di sini ada the knife. Mungkin saja ini kalau tentang sebuah cinta, ya ini seperti pisau, ada sebuah ini anggaplah ini sebuah daging gitu ya, ini udah terpisah. Arti kata ada sebuah ikatan dulunya antara kamu dan seseorang tapi ini harus terpisah, harus berpisah gitu loh. Padahal kamu dengan dia sudah cukup lama menjalin satu hubungan, ini ada the tower. Kalau aku balik ke kartu the tower ya. Nah, jadi
kamu itu mungkin sudah lama menjalin satu hubungan. Kamu beranggapan kalau seseorang itu mungkin akan menjadi belahan jiwa kamu atau bahkan menjadi pasangan kamu seumur hidup. Ternyata tidak, ya. Semua itu membuat kamu ngerasa ya kaget saja. Yang awalnya itu baik-baik saja, tapi banyak halangan, rintangan, cobaan ya, yang menerpa hubungan kamu dengan dia. Sehingga pada akhirnya ya harus terpisah, harus putus gitu loh. Ya, terkadang walaupun sakit, walaupun sedih, walaupun ini kenyataannya ya, kamu harus terima. Dan jika kamu ikhlas, aku yakin suatu saat nanti kamu akan mungkin menemukan yang terbaik. Kita akan coba lihat nantinya di kartu tarot ya. Jadi aku ngerasa apapun yang terjadi pada kamu saat ini, itu memang harus kita syukuri. Gak bisa kita paksakan, oh aku gak mau pisah, aku gak mau putus, aku gak mau ditinggalkan. Gak bisa. Kalau kamu paksakan, itu akan membuat hati kamu hancur, makin hancur. Kamu disakiti, konflik itu makin besar gitu ya. Nah, tapi jika kamu ikhlas, kamu pelajari, di sini ada the book, kamu mencoba mempelajari, oh ternyata aku harus mengikhlaskan, aku harus merelakan. Karena mungkin saja dia bukan yang terbaik buat aku. Mungkin saja Tuhan berikan sesuatu yang indah buat aku nantinya di masa depan. Mungkinkah aku nanti akan ditemukan dengan orang yang lebih baik? Nah, jika kamu berpikir seperti itu, maka yakinlah, aku yakin kamu akan menemukan seseorang terbaik. Nah, kalau kita lanjut dengan the tower ya, kalau the tower paling ujung, arti kata akan ada sebuah pondasi kuat yang akan kamu bangun untuk satu hubungan yang selanjutnya. Mungkinkah kamu akan ketemu dengan orang yang tepat nantinya, ya? Mungkinkah kamu akan bertemu dengan seseorang yang benar-benar kayak punya chemistry dengan kamu, ya? Ternyata bahkan kamu nantinya akan berterima kasih kepada masalah ini. Berterima kasih kepada seseorang yang sudah meninggalkan kamu. Ternyata ya dia adalah seseorang yang benar-benar kayak tidak layak buat kamu, dan setelah meninggalkan disitulah kamu nantinya akan menemukan yang terbaik, pengganti dari seseorang ini gitu loh. Jadi kita tidak bisa memaksakan, kalau memang cinta itu harus berakhir ya udah biarkan berakhir. Jangan kita paksakan, aku nggak bisa nih hidup tanpa kamu, aku sedih ditinggalin gitu ya. Apalagi aku sudah berkorban banyak buat kamu, tahu-tahu kamu meninggalkan aku ya. Nah, terkadang kan kita seperti itu ya, karena terlalu obses gitu ya, atau terlalu takut gitu, atau terlalu khawatir. Ya, itu membuat kamu gelisah di sini. Namun pada akhirnya semua itu akan berlalu, itu akan kamu lewati dengan baik ya. Kita akan coba lihat di sini dengan kartu tarot seperti apakah yang akan terbaca selanjutnya tentang kehidupan yang akan kamu jalani. Sebuah kebenaran yang akan memang terungkap di sini, ya. Oke, buat teman-temanku fokuskan di sini kepada energi yang ingin kamu rasakan. Dan aku juga akan melihat jika kamu memfokuskan seseorang, secara otomatis energi orang itu akan kebaca di sini, dan itu juga bisa vice versa. Nah, untuk zodiak-zodiak orang yang mungkin terkoneksi dengan kamu, di sini ada The Magician. The Magician ini sebenarnya semua elemen ada di sini ya. Elemen air, tanah, udara, dan api ada di sana. Dan untuk zodiaknya ini ada Gemini, Libra, Aquarius. Oke, ini ada Gemini, Libra, Aquarius. Dan di sini ada Judgment, ada di High Priestess, ada Egg of Pentacles, Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu, oke? Nah, di sini aku melihat ada The Magician. Ini juga suatu kebenaran nantinya akan terungkap. Bahkan kamu tidak percaya, kamu akan mendapatkan keajaiban. Saat kamu benar-benar menerima, ikhlas ya, segala sesuatu hal yang menyakitkan dan menyedihkan itu, dan ikhlas melepaskan apa yang bukan menjadi milik kamu ya, maka kamu akan mendapatkan suatu keajaiban. Mungkinkah di sini kamu akan merasakan kebahagiaan, bertemu dengan orang yang tepat pada akhirnya ya, mungkin memiliki pekerjaan yang benar-benar kayak yang kamu harapkan ya, atau bisnisnya kamu akan mulai meningkat. Banyak keajaiban nantinya yang akan kamu dapatkan. Dan ini benar-benar yang intinya nyata ya, real ya. Jika kamu benar-benar memanifestkan ini. Apalagi kalau kamu itu selalu berbuat baik gitu ya. Karena mungkin ini juga dalam bentuk proteknya Tuhan ke kamu ya. Istilah kata itu, kamu selalu kayak dilindungi.
dilindungi oleh semesta. Mungkin ada malaikat penjaga kamu. Kenapa? Karena kamu orang baik. Ya, pada dasarnya semua zodiak Cancer ini itu orangnya baik ya. Justru terkadang sering disakiti oleh sebuah cinta. Tapi itu hebatnya, kami itu tangguh, kamu itu hebat. Kamu bisa bertahan dalam setiap kondisi. Di situ nantinya kamu akan merasakan satu kebahagiaan yang benar-benar kamu miliki. Oke? Inilah keajaiban nantinya akan kamu dapatkan. Apalagi kalau kamu itu orang yang selalu baik ya, kamu pasti akan dijaga. Makanya di sini akhirnya kamu kenapa ya dipisahkan dengan seseorang ya? Karena Tuhan punya cara tersendiri untuk memisahkan kamu dengan orang yang tidak tepat. Nah, dan dengan begitu nantinya kamu akan dituntun untuk menuju kepada seseorang yang mungkin lebih tepat gitu ya. Jadi kamu jangan ngerasa kalau udah ada masalah hidup kamu sudah berakhir, enggak. Justru itu adalah awal baru bagi kamu untuk memulai semuanya dari awal. Oke. Dan di sini aku juga melihat ada King of Swords. Kamu mulai nih punya pemikiran yang cukup matang, kamu punya pemikiran yang cukup dewasa dan bijak ya sehingga akhirnya ya kamu bisa mengikhlaskan semuanya. Dan aku juga melihat ya, apa ya, kayak saat kamu benar-benar sudah menjadi orang yang bijak, orang bijaksana, orang yang benar-benar kayak dewasa ya, banyak nantinya hal-hal yang mulai mendekat ke kamu. Ya, itu nyata sih. Apalagi nantinya kamu itu kayak ngerasa selalu melakukan hal yang baik. Dan keyakinan kamu itu, intuisi kamu itu kayak mengatakan, aku yakin Tuhan selalu menjaga aku, Tuhan selalu akan mempertemukan aku dengan orang yang tepat. Ya, walaupun di sini ada Nine of Swords, terkadang kamu benar-benar kayak terjebak ya, terjebak dalam satu kondisi yang kayak sulit banget gitu ya. Apalagi mungkin dalam satu hubungan atau dalam satu pekerjaan. Mungkin saja ini bentuk dari kekhawatiran kamu juga, dari kegelisahannya kamu juga. Emang wajar kalau kamu merasa takut gitu ya, aku takut ditinggalin, nantinya aku bisa nggak ya ketemu dengan orang yang tepat gitu ya, atau takut aku nanti kehilangan pekerjaan, apakah nantinya aku akan bisa hidup gitu ya, mendapatkan uang, cuan untuk hidup, untuk makan ya. Nah, terkadang kamu juga ngerasakan kegelisahan itu, tapi dengan pemikiran kamu yang matang, yang bijaksana, kamu istilah kata itu kayak, ya mungkin lebih kepada surrender ya. Surrender kamu itu kayak benar-benar seperti aku yakin ya Tuhan pasti akan memberikan jalan terbaik buat aku. Asal aku benar-benar ikhlas dan bisa melewati semua ini dengan sabar ya. Ada judgment. Perubahan itu akan selalu ada buat kamu. Perubahan besar-besaran akan terjadi pada kamu ya. Mungkin saja semuanya itu akan berubah. Yang tadinya rasa ketakutan kamu cukup luar biasa, kekhawatiran kamu cukup luar biasa, itu akan hilang gitu saja. Karena kamu sudah punya pemikiran yang lebih matang dan lebih bijaksana dan lebih dewasa, ya. Apalagi kalau aku lihat di sini ada The High Priestess. Kamu itu sudah kayak meningkatkan spiritualitasnya kamu. Kamu akan jauh lebih baik nantinya. Kamu akan lebih sangat spiritual. Nah, dengan begitulah karena keyakinan kamu akhirnya semua itu bisa akan terwujud. Satu persatu doa kamu akan terwujud di sini. Oke? Di sini juga ada Egg of Pentacle. Nah, selain kamu benar-benar meningkatkan spiritualitasnya kamu, ya, kamu sudah menjadi seseorang yang benar-benar kayak tekun. Kamu sudah menjadi seseorang yang bersemangat untuk meraih apa yang sudah kamu manifestkan. Ya, terutama itu dalam segi finansial, dalam segi karir kamu. Ya, dan aku melihat semua itu akan lebih mudah kamu jalankan, kamu dapatkan. Akan lebih gampang. Karena jiwa kamu tuh kayak udah terbentuk menjadi orang yang kuat. Ya, itu kebenaran bahwasanya kamu itu memiliki power untuk merubah semuanya, ya. Oke, kita akan coba lihat di sini ending cerita dari kartu-kartu yang sudah aku tebar ini. Kita akan coba lihat ya. Buat Cancer, kita akan coba cek di sini. Apakah yang akan terbaca untuk selanjutnya tentang kehidupan kamu? Oke. Di sini kamu akan benar-benar apa ya kayak mendapatkan sebuah kebebasan dalam percintaannya kamu. Mungkin saja selama ini ada cinta yang sudah terjalin, tapi di cinta itu kamu selalu dikekang atau kamu tidak mendapatkan kebebasan gitu ya, atau kebijaksanaan. Mungkin kamu terlalu diprotek ya oleh pasangan sehingga itu membuat kamu tidak nyaman. Namun saat kamu menemukan cinta ini,
kamu itu akan lebih leluasa untuk mengungkapkan cinta, menunjukkan, mengekspresikan cinta kamu ya. Dan ini ada unit of love. Wow, ini kenyataan yang akan terungkap bahwasanya seseorang itu akan benar-benar mencintai kamu dengan tulus. Bahkan dia sudah menyiapkan ya untuk pernikahan antara kamu dengan dia. Atau jika kamu yang sudah menikah dengan dia akan selalu membahagiakan kamu. Ya, dia tidak akan membiarkan kamu bersedih. Itu juga seseorang yang sudah menikah dengan kamu, ya. Nah, di sini ada time to play. Waktunya kamu untuk bermain, waktunya kamu untuk bersenang-senang. Nah, pada akhirnya ya kamu akan merayakan kemenangan kamu, merayakan segala sesuatu hal yang membuat kamu itu bahagia ya. Deal with the unexpected. Ada treat the unpleasant as a divine offering. Nah, kamu nantinya akan benar-benar kayak bisa ya belajar dari masa lalu ya, belajar dari kegagalan, semua hal yang terjadi di masa lalu itu kamu jadikan pelajaran. Sehingga membuat kamu menjadi lebih kuat ya di masa depan ya. Ini juga ada make a change. Welcome change into your life. Selamat datang untuk perubahan dalam hidup kamu. Kamu akan benar-benar merasakan adanya perubahan dalam hidup kamu ya. Jadi ini benar-benar hal yang terungkap nantinya. Ternyata kamu bisa merubah hidup kamu akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Oke. Nah, yakinkanlah diri kamu kalau kamu itu akan benar-benar bisa mencapai kebahagiaan dan bisa mencapai kesuksesan. Oke, buat teman-temanku Cancer, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi, dadah.